Kali ini kita mau belajar perkalian dan pembagian pangkat gitu ya. Ini untuk matematika SMP ya, walaupun SMA juga belajar. Oke, bolehlah SMP SMA ya. Nah, kita belajar perkalian sama pembagian dulu biar pahamnya itu menyeluruh dari dasar. Nah, tapi saya nggak kasih rumus, langsung ke soal tuh lebih enak ya, langsung praktek. Misalnya A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 4 ya. Kalau misalnya bilangan pokoknya, ini bilangan pokoknya dari pangkatnya, itu harus sama. Ya, harus sama. Nah, kalau dia udah sama, nah berarti kalau misalnya dikali, pangkatnya itu justru malah ditambah. Ya, berarti A pangkat 2 tambah 4. Jadi 6 gitu. Ingat ya, kalau perkalian pangkat, pangkatnya ditambah, itu perkaliannya itu pangkatnya jadi ditambah. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, ini kan tadi kan nggak ada koefisiennya, sekarang ada koefisiennya nih. Misalnya, oh ini beda nih, ini B, ini A, ininya bilangan pokoknya gimana? Bisa, ya, bisa kita kerjain. Tapi pangkatnya bukan ditambah, ya. Ditambah itu kalau misalnya syaratnya bilangan pokoknya sama, baru kalau misal dia kali berarti pangkatnya ditambah gitu. Nah, jadi ini gimana? Jadi kita kali dulu bilangan biasanya atau bilangan real, kita kali dulu 3 dikali 2 dapat 6. Tulis aja dulu gitu. Baru B pangkat 3 dikali dengan A pangkat 5. Ya udah, B pangkat 3 A pangkat 5. Tinggal tempel aja, dideketin aja gitu. Jadi nggak usah pikirin berapanya, karena memang perkalian itu ya didempetin aja. Kayak misalnya A kali B. Misalnya A kali B itu bukan jadi apa-apa lagi, ya udah jadi AB aja, tinggal didempetin lagi ya, kayak gitu aja. Boleh nggak A-nya itu duluan, misalnya A-nya dulu ditulis, B-nya dulu, boleh ya. Lebih enak memang begini karena berurutan ya, variabel A dulu baru B. Nah, ini gimana kalau pembagian? Tadi kan perkalian udah. Nah, bagaimana kalau misalnya pembagian? Jadi M pangkat 8 dibagi M pangkat 2. Nah, lihat dulu bilangan pokok ini sama kan, sama-sama M. Ya udah, kalau perkalian tadi kan dijumlah. Nah, sekarang kalau pembagian itu dikurang. Kalau bilangan pokoknya itu sama. Jadi 8 dikurang ya, jadi dikurang ya, dikurang 2. 8 kurang 2 berapa? 6. Gitu ya. Semudah itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, M pangkat 3 dibagi M pangkat min 4. Nah, ini saya sengaja bikin modelnya pembagiannya sama, cuma bedanya tuh di sini nih. Kalau di sini baginya oleh pangkat positif, ini dibagi oleh pangkatnya negatif. Jadi gimana? Jadi M ya kan? Sama aja. 3 kan ini pembagian jadi pengurangan, dikurang siapa? Min 4. Hati-hati ya, kebanyakan salah di sini. Jadi M pangkat min kali min kan jadi plus ya. Ya, jadi plus 4. Jadi sama dengan M pangkat 7. Gitu. Ya, oke. Nah, bisa juga kayak gini. Misalnya ngerjain nggak kayak gini. Jadi gini konsepnya. Bisa begitu, bisa begini gitu. Ini saya kesini deh. Ini misalnya saya tulis bentuknya itu bukan M pembagiannya itu, saya mau pakai perperan deh. Ya, ini bentar ya. Ini tulisannya kok dikedip-kedip. Nah, oke. Jadi M pangkat 3 ya dibagi, ya dibaginya bukan pakai titik 2 tapi pakai per. M pangkat min 4. Nah, saya ganti begitu juga boleh. Saya sengaja bikin 2 versi biar kamu lihat, ini juga pembagian, ini juga per, juga sama aja dengan pembagian gitu. Nah, M pangkat 3 dibagi M pangkat min 4. Nah, supaya pangkat M pangkat min 4 positif, ini kan negatif ya, saya pindahin ke atas. Dia jadi M pangkat positif 4. Ingat ya, kalau pangkat negatif pindah ke atas ya, naik ke atas jadi positif ya. Ini kalau negatif pindah ke atas jadi positif. Sedangkan kalau misalnya positif ya, pindah ke bawah jadi negatif. Pokoknya jadi kebalikannya aja gitu. Oke. Nah, begini kan udah jadi perkalian nih. M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 4. Ya, berarti ditambah dong kalau perkalian dalam pangkat. Kalau bilangan pokoknya udah sama, berarti 3 ditambah 4 dapat 7 gitu kan. Sama aja kan sama yang tadi ya. Pakai cara pertama boleh, pakai cara kedua boleh. Lebih enak pakai cara kedua karena nanti kalau misalnya kita udah kompleks ya, pengerjaannya kompleks, kita udah otomatis harus ngerjain seperti ini ya.
karena ini belum kompleks ya, masih sederhana bentuknya. Nah, 4Y pangkat 6 ya bagian E dikali 5Y pangkat 5 dibagi 2Y pangkat 7 ya. Jadi gimana nih? Yaudah langsung aja lah ya. Ini kan dikali angka-angkanya dulu aja duluan ya, angka duluannya aja. Jadi kan angkanya aja dulu yang dikali 4 kali 5 ya kan. Atau kalau kamu nggak bisa langsung ya udah begini aja, dibagi 2, boleh nulisnya begini. Terus variabelnya gimana? Ini kan Y semua nih, enak nih semua. Ya udah Y ya dikali Y kan 6. Ini kan pangkat 6 sama pangkat 5, kalau dikali jadi ditambah kan, 6 tambah 5. Ini kan dibagi, berarti dikurang siapa? Pangkat 7 gitu. Jadi sama dengan ini kan 20, 4 kali 5, 20 dibagi 2 dapat 10 gitu. Oke, ngerti ya kayak gini. Y pangkat 6 tambah 5 kan 11, 11 kurang 4 dapat 11 kurang 4 itu udah jawabannya langsung ya. 11 kurang 7 dapat 4 ya. Ini tadi saya ngomong udah langsung jawaban. Nah lanjut yang F. Yang F 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 5. Ini bentuknya angka. Jadi 3 ditambah 4 gitu kan, ditambah. Kalau dibagi berarti dikurang ya, dikurang 5 gitu aja. Jadi berapa? Ini tambah 4 jadi 7 ya, 7 kurang 5 dapat 2. Jadi 3 pangkat 2 dapat 9 gitu. Ya kalau kamu bisa langsung boleh langsung aja nih. Oh ini 7 dikurang 5 dapat 2, jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 9 ya. Kalau udah ahli boleh kayak gitu ya. Ini hanya penjelasan aja. Oke, nanti dikerjain soalnya. Oke. Semoga ngerti.